Hai Prinzi, balik lagi bareng saya Sija. Kali ini kita akan berhitung. Jadi kita akan membahas perhitungan usaha cetak DTF harga miring. Jadi untuk beberapa waktu belakang kita menemukan bahwa ada orang yang menyediakan jasa mencetak DTF di harga 45.000 hingga 60 ribuan ya. Di sisi lain dulu kan harganya sempat 80.000 sampai 90.000. Sekarang kok ada yang jual sampai 45.000. Makanya kita bahas untuk cara menghitung harga usaha cetak DTF harga miring gitu ya. Kita hitung berapa sih margin yang dia dapat ketika dia jual dengan harga yang miring gitu. Oke, kita masuk dalam slide. Jadi yang pertama yang perlu kita siapkan adalah investasi awal ya. Investasi awal kita butuh yang namanya printer DTF pasti. Tapi di sini kita asumsikan pakai printer DTF yang pabrikan. Kenapa bukan printer DTF yang skala kecil ya? Karena lebih cocok memang untuk investasi awal yang besar gitu ya. Mesin DTF yang besar ini kan cocok untuk produksi skala besar. Kemudian juga dari segi dia perawatan juga memang lebih mudah gitu ya. Kemudian memang diperuntukkan untuk cetak roll to roll gitu. Berbeda dengan mesin-mesin printer DTF kecil yang mana memang ditujukan untuk mencetak DTF satuan seperti itu. Memang kalau yang besar ini untuk yang DTF roll to roll gitu. Yang mana yang kita bahas kali ini adalah nanti harga cetak DTF per meter gitu ya. Makanya kita bahas yang pakai printer DTF yang besar. Kita asumsikan membeli printer DTF seharga 195 juta. Kemudian, selain printer DTF, kita juga butuh pendamping mesin seperti UPS dan Stafford gitu ya. UPS sebagai penyuplai energi listrik tambahan atau cadangan ketika listrik utama mati ya untuk sementara waktu agar mencegah gangguan-gangguan kelistrikan yang ada pada printer. Sama halnya seperti Stafford untuk menjaga tegangan ya. Kita anggaplah keduanya ini seharga 10 juta rupiah. Kenapa 10 juta? Ya karena biasanya untuk printer-printer besar itu daya yang dibutuhkan adalah sekitar 2000 hingga 3000 watt ya. Makanya kita pakai yang besar. Kemudian untuk tambahannya ada komputer set ya. Kita ambillah komputer yang juga bisa desain sehingga harganya juga 10 juta rupiah. Total kita membutuhkan dana sebesar 215 juta rupiah. Wow, gede banget. Tapi kita nanti akan bahas balik modalnya juga kapan. Kemudian kita masuk pada biaya produksi. Pada biaya produksi kita membahas beberapa variabel. Seperti yang pertama pet film ya, karena kalau DTF pasti pakai pet film. Kemudian juga yang nomor 2 powder. Kemudian tinta. Nah tintanya ini kita bedakan menjadi tinta warna dan tinta white. Kenapa kita bedakan? Karena kalau tinta warna itu dia mencetaknya kan random ya. Jadi kalau desain A, misal desain gambar Captain America gitu ya, dia kan mencetaknya warna random ya. Black juga dikeluarkan, magenta dikeluarkan, cyan dikeluarkan, juga dengan yellow gitu ya. Kalau white itu kan sebagai dasaran sehingga dia ngeblok. Makanya nanti perhitungannya ini 2 kali lipat. Satu untuk warna, satunya untuk white gitu ya. Jadi berbeda. Kita hitung satu persatu variabelnya. Jadi untuk pet film 60 kali 100 meter itu di harga sekitar 2,3 jutaan gitu ya. Nah 60 kali 100 meter ini bisa untuk mencetak 100 piece. Artinya bisa mencetak 100 meter gitu ya. Ukuran 1 meter lari. Jadi 100 meter ini bisa mencetak, kalau 1 meter 1 meter berarti dia bisa mencetak 100 piece gitu ya. Kalau 1 meter ini dibuat ukuran A3 bisa dapat sekitar A3 itu 4 ya. Nah kalau 2,3 juta tadi kita bagi ya, dia nanti ketemunya per meter itu dapatnya 23.000. Harga pet filmnya aja 23.000 per meter. Kemudian powder ya, variabel kedua yaitu powder. Powder ini harganya per kilonya biasanya 300 ribuan. Nah kita asumsikan ya, jadi kalau 300.000 per kilo berarti per gramnya berapa? 300 rupiah. Asumsi cetak 1 meter lari, jadi 1 meter lari itu maksudnya 60 cm kali 1 meter gitu ya. Itu membutuhkan sekitar 10 gram powder. Nah
10 gram powder ini kita kalikan dengan harga per gramnya Rp300, maka ketemunya harga powder untuk cetak 1 meter lari yaitu Rp3.000. Kemudian kita masuk untuk penghitungan tinta warna. Jadi kalau tinta warna harganya biasanya di sekitar 750 ribuan ya per liter. Makanya di sini asumsi cetaknya 1 meter persegi itu biasanya kalau di dunia percetakan itu menghitungnya butuhnya 1 meter persegi itu 12 mili. Jadi biasanya memang berhitung seperti itu. Kemudian asumsi cetak 1 meter persegi itu kan butuh 12 mili. Berarti kalau 60 cm kali 1 meter itu butuhnya sekitar 7,2 mili gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan 7,2 mili ini yang dibutuhkan per 60 kali 1 meter ini kita kalikan dengan harga per mili tintanya. Maka ketemu Rp750 dikali 7,2 mili. Berarti untuk tinta warna 1 meter persegi itu membutuhkan sekitar Rp5.500. Kemudian untuk tinta white, cost-nya kita samakan saja dengan tinta warna gitu ya. Karena tinta putih menutupi desain sebagai dasaran desain warnanya nanti. Jadi memang biasanya betul tinta white itu memiliki harga yang sedikit lebih mahal dari tinta warna gitu ya. Tapi untuk kali ini kita samakan aja karena perbedaannya tidak terlalu jauh juga. Total jadi 23.000 ditambah 3.000 ditambah 5.500 ditambah 5.500, total keseluruhan adalah 37.000. Jadi untuk mencetak PET film ya dengan desain ukuran 60 kali 100 meter yang mana bisa dibagi menjadi A3 4 piece ya, itu seharga 37.000. Itu ya, nangkep ya. Kemudian kita juga perlu menghitung operasional bulanan. Dalam hal ini apa? Listrik biasanya ya. Jadi rata-rata kebutuhan listrik untuk printer DTF pabrikan yang 60 cm ya adalah biasanya printer itu sekitar 500 watt ya, biasanya 300 sampai 500 watt lah ya. Kemudian drying atau powdering. Jadi kalau mesin besar itu kan pakai drying atau powdering. Nah, itu lebih besar lagi karena dia ada elemen pemanasnya. Nah, drying powdering ini biasanya membutuhkan listrik sekitar 1.500 watt gitu ya. Kemudian komputer kita anggaplah dia di 500 watt ya. Total keseluruhan kebutuhan listrik itu 2.500 watt atau 2,5 kW ya. Nah, tarif tenaga listrik atau TTL-nya kita anggaplah yang paling mahal lah ya. Karena kita ngecek juga nanti bingung, makanya kita pakai yang paling mahal ya. Jadi kita anggaplah Rp1.500 per kilowatt ya. Kemudian jadi 2,5 kW ya dikali 1.500 per kWh-nya itu ketemunya per jamnya itu menghabiskan sekitar Rp3.750. Nah, jika mesin ini digunakan untuk produksi selama 8 jam, digunakan selama 25 hari kerja, maka 1 bulan itu jadi Rp3.750 ini kita kalikan dengan 8 jam, kita kalikan dengan 25 hari gitu ya. Maka ketemunya adalah 1 bulan itu sekitar Rp750.000. Nah, selain itu kan pasti ada listrik lain ya, seperti lampu dan lain-lain ya. Ya kita bulatkan aja lah menjadi Rp1 juta. Jadi ketemunya operasional bulanan itu sebesar Rp1 juta. Kemudian, nah ini, jadi kita ketemu harga jual ya. Harga jual DTF itu yang kita temui yang paling murah itu Rp45.000 per meter. Gitu ya. Rp45.000 per meter. Nah, kemudian kita tentukan, jadi jika harga pokok produksinya 1 meter lari itu 37.000 gitu ya. Kemudian harga jualnya itu 45.000, maka profit kotor. Kenapa profit kotor? Karena belum dikurangi biaya operasional bulanan gitu ya. Maka profit kotor yang kita terima itu sekitar Rp8.000. Oke, jadi harga jualnya 45.000, kemudian HPP-nya 37.000,
yang kita dapat itu Rp8.000 profit kotornya. Nah, kita masuk ke perhitungan balik modal. Jadi variabel yang kita hitung apa aja? Harga jual yang tadi yang 45.000, kemudian marginnya 8.000, kemudian biaya operasional bulanan sebanyak Rp1.000.000. Nah, kita asumsikan jika mencetak 100 meter per hari, maka 25 hari kerja itu dapat mencetak sekitar 2.500 meter ya. Kalau 100 meter per hari kan per bulannya bisa dapat 2.500 meter. Nah, omset per bulan ini kita kalikan 45.000 harga jual tadi, kita kalikan dengan kemampuan cetak per bulan atau 2.500. Jadi 45.000 dikali dengan 2.500 sama dengan 112.500.000. Nah, itu baru omset ya, baru omset. Jadi profit kotornya berapa? Profit kotor kita margin ya, Rp8.000 itu kita kalikan dengan 2.500 atau kemampuan cetak setiap bulannya. Maka ketemunya profit kotornya adalah Rp20 juta. Nah, gimana cara menghitung profit bersihnya? Ya, Rp20 juta itu kita kurangin dengan biaya operasional per bulan atau yang seharga 1 juta tadi ya, listriknya ya. Jadi profit bersih bulanan itu Rp20 juta itu kita kurangi 1 juta menjadi 19 juta. Itu profit bersih dalam 1 bulan. Nah, kapan sih bisa balik modal dengan biaya investasi awal yang 215 juta tadi? Jadi, investasi awal dibagi profit bersih bulanan, itu rumusnya. Investasi awalnya kan 215 juta, dibagi 19 juta profit bersih bulanannya. Maka nanti bisa ketemu balik modalnya dalam 11,3 bulan. Nah, itu kalau daya jualnya 100 piece per hari atau 100 meter per hari. Jadi kalau ada orderan 100 orderan masuk, berarti dia bisa balik modal dalam 11,3 bulan gitu ya. Kemudian kalau daya jualnya lebih tinggi daripada itu, 200 meter per hari misal, dia bisa balik modal dalam 5 bulanan. Jadi lebih cepat sedikit, 2 kali lebih cepat gitu ya. Kalau daya jualnya 300 meter per hari, maka bisa balik modal dalam 3 bulan. Tapi kalau daya jualnya itu 50 meter per hari, bisa balik modalnya dalam 24 bulan ya. Jadi 2 tahun gitu balik modalnya. Kalau dia kemampuan jualnya hanya 50 piece per hari. Tapi yang terpenting bukan itu. Yang terpenting kita bahas kali ini kan adalah berapa sih margin keuntungan ketika kita menjual ETF dengan harga 45.000 per meter gitu ya. Ternyata kita tadi hitung bersama-sama ketemunya sebanyak Rp8.000 gitu ya. Ya cukup untung lah gitu. Kita tadi sempat kalikan dengan bulanan, ya dapatnya kalau 100 piece sebanyak 19 juta rupiah. Lumayan untung kan? Maka terima kasih karena telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.